Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, kita masuk lagi pembahasan tentang akidah akhlak dari ilmu kalam bab kelima, ya, yaitu tentang makna iman pada malaikat, ya, para malaikat. Ya. Malaikat yang kita ketahui ada 10, ya. Jibril, Mikail, Jibril, Ridwan, Malik, apa nih? Israel, Mikail, Israfil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir yang ada di sini. Lalu masuk ke dalam kompetisi dasar yang 3.6, yaitu mengevaluasi perilaku kehidupan sebagai bentuk implementasi beriman kepada malaikat. Lalu 4.6-nya mengkomunikasikan hasil evaluasi tentang perilaku kehidupan sebagai bentuk implementasi beriman kepada malaikat. Tujuan pembelajaran. Nah, setelah menganalisis dan mengkomunikasikan materi pembelajaran, siswa dapat pertama, menunjukkan keyakinan dan penghayatan akan keberadaan malaikat sebagai makhluk Allah yang taat dan setia. Yang kedua, menunjukkan sikap patuh kepada Allah sebagai implikasi konsep iman kepada malaikat dan dengan benar, ya. Lalu yang ketiga, memahami dan mengevaluasi perilaku kehidupan sebagai bentuk implementasi beriman kepada malaikat dengan benar. Yang keempat, mencari informasi lanjutan baik melalui membaca sumber lain, ya, mengamati keadaan sekitar terkait dengan masalah kebesaran Allah dengan keberadaan malaikat-malaikat sebagai makhluk Allah yang taat dan setia, ya. Ini adalah peta konsepnya makna iman pada malaikat. Yang pertama, makna dasar iman kepada malaikat. Yang kedua, wujud dan tugas para malaikat. Yang ketiga, kehadiran malaikat dalam kehidupan manusia, ya. Yang keempat, hikmah dan implikasi beriman pada malaikat. Prawacana, termasuk ketersambungan dari iman kepada Allah adalah mengimani malaikat Allah dan mengimani rukun iman lainnya, ya. Tidak sempurna iman seorang muslim jika tidak mengimani malaikat Allah. Mengimani malaikat Allah berarti mengakui keesaan Allah yang telah menciptakan makhluk yang memiliki sifat yang berbeda dengan manusia. Malaikat memiliki berbagai tugas yang terkait dengan aktivitas manusia dalam rangka beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masuk ke dalam pembahasan, ya. Yang pertama, yang A, makna dasar iman kepada malaikat. Malaikat berasal dari bahasa Arab, ya. Ulama kita yang ada di Indonesia yaitu Quraisy Shihab, ya, pada tahun 2013 menjelaskan bahwa malaikat merupakan bentuk jamak dari malak lalu malaka, ya, yang berarti mengutus atau perutusan atau risalah. Malaikat adalah utusan-utusan Tuhan untuk berbagai fungsi, ya. Lalu selanjutnya, jumlahnya itu sangat banyak sebagaimana sabda Rasul, kalau Rasulullah SAW, neraka jahanam pada hari kiamat memiliki 70.000 kendali. Nah, setiap satu kendali malaikat ditarik oleh 70.000 malaikat. Wow, itu kan banyak, ya. Itu baru di neraka, belum yang lain-lain, ya. Lalu iman kepada malaikat mencakup 5 perkara. Yang pertama, iman dengan adanya mereka. Yang kedua, mengimani malaikat yang kita ketahui namanya seperti malaikat Jibril. Sedangkan yang tidak kita ketahui namanya cukup kita imani saja secara ijmal, ya. Ijmal itu global, ya. Lalu yang ketiga, iman dengan sifat-sifat mereka yang kita ketahui seperti sifat Jibril, di mana Nabi telah menggambarkan bahwa beliau Nabi Muhammad telah melihat Jibril dengan sifatnya yang asli atau tubuhnya yang asli, yang ternyata mempunyai 600 sayap. Nah, satu sayapnya ini dapat menutup langit, ya, dapat menutup langit antara timur dan barat. Satu sayap, apalagi 600. Wow, itu kan amazing, gitu, ya. Amazing. Lalu yang keempat, kadangkala dengan perintah Allah malaikat dapat menjelma dalam bentuk seorang laki-laki. Itu pada saat Rasul udah beberapa kali
Lalu pada zamannya Siti Maryam pun pernah satu kali gitu ya, untuk menyampaikan wahyu kepada anaknya, yaitu Isa bin Maryam ya, binti Maryam. Yang kelima, iman dengan apa yang kita ketahui tentang pekerjaan-pekerjaan mereka yang mereka tunaikan berdasarkan perintah Allah, seperti bertasbih, yaitu mensucikannya ya, nggak selesai itu bertasbih, subhanallah subhanallah subhanallah, nggak selesai ya. Beribadah kepada Allah itu siang dan malam tanpa kenal lelah dan tanpa henti, itu malaikat. Memang kerjanya seperti itu, beda dengan manusia ya. Lalu malaikat tidak sama dengan manusia dalam sifat-sifat dan pekerjaannya yang tadi ya, nggak sama. Malaikat juga bukan laki-laki, juga bukan perempuan ya, bukan laki-laki, bukan perempuan. Ya. Lalu tidak makan dan tidak minum ya. Kalau kita tidak makan tidak minum, mati ya kira kita ya. Lalu tidak dapat dilihat oleh manusia kecuali oleh para nabi dan rasul yang diperlihatkan atas izin Allah ya. Yang sering-sering datang itu malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ya. Sering banget, mungkin kangen kayak sama Rasul. Nah, selanjutnya di sini ada dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nazala bihir ruhul amin wa ala qalbika litakuna minal munzirin. Turunlah ar-ruhul amin Jibril dengan membawa Al-Qur'an di hatimu, supaya engkau menjadi salah seorang daripada orang-orang yang memberikan peringatan. Itu Quran Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 194. Lalu selanjutnya Al-Qaf ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak sesuatu perkataan yang dikatakan melainkan mesti ada malaikat yang mengawasi dan meneliti. Itu malaikat raqib dan atid ya. Selanjutnya qul, bismillahirrahmanirrahim, qul yatawaffakum malakul mauti alladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Yang artinya katakanlah kamu akan dinantikan oleh malaikat maut yang diwajibkan mencabut segala nyawa kamu. Kemudian kepada Tuhanmu ingatlah kamu dikembalikan. Quran As-Sajdah ayat 11. Lalu selanjutnya adalah yang B, wujud dan tugas. Nah, ini wujudnya ya. Malaikat adalah makhluk halus ya, tidak makhluk kasar. Kalau kita makhluk kasar ya, yang dapat dilihat. Kalau halus itu lembut, itu ya lembut. Beda dengan apa ya? Beda dengan apa kalau lembut itu? Lembut ya lembut, susah dipegangnya, susah dilihatnya pun susah saking lembutnya itu. Ya. Lalu diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu an, malaikat diciptakan dari nur itu cahaya ya. Lalu jin diciptakan dari nar. Nur vs nar. Itu nur vs nar ya. Dan nur vs nar ini ada di dalam tubuh kita. Nah, dulu tubuh kita tuh ada cahayanya, ada ya, apinya juga ada gitu. Sifat kemalaikatannya ada, sifat kesetannya, ke iblisnya pun ada. Lalu malaikat tidak ada yang maksiat ya, atau durhaka kepada Allah. Jauh berbanding dengan manusia itu 360 derajat ya. Manusia itu senang yang namanya bermaksiat, senang sekali yang namanya durhaka kepada Allah. Kerjaan kita tuh ya. Mereka semua taat tanpa terkecuali. Maksud tanpa terkecuali adalah malaikat Azazil. Nah, yang waktu itu pernah kita bahas ya. Malaikat Azazil kalau nggak salah pernah kita bahas tuh waktu itu ya. Udah pernah lah malaikat Azazil ya. Aziz dan Il. Lalu di sini ada firman Allah, Quran surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka malaikat tidak mendurhakai perintah-perintah Allah dan mereka kerjakan segala apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Mereka itu bukan babunya Allah, bukan ya, bukan babunya Allah. Allah tidak membutuhkan babu. Allah itu maha kuasa atas segala-galanya. Lalu selanjutnya malaikat tidak memiliki nafsu, namun memiliki keinginan. Nah, malaikat nggak punya nafsu. Kalau malaikat punya nafsu, repot juga gitu kan. Ada ketika malaikat Jibril misalkan menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, terus matanya melihat cewek cantik ya kan,
terus digodain cewek cantik, ya kan nggak mungkin ya. Kalau cewek cantik digodain, wah repot juga ya. Wah itu repot itu kalau malaikat Jibril punya seperti itu tuh. Waduh, nggak tahu seperti apa dah. Ada cewek cantik colek-colek kan repot ya. Nah, selanjutnya lalu pekerjaan malaikat yang kita ketahui, yang pertama adalah malaikat Jibril atau yang disebut dengan Ruhul Amin atau Ruhul Qudus, yaitu membawa wahyu dari Allah. Nah, wahyunya ini malaikat Jibril dulu pernah kita bahas ya tentang masalah malaikat Jibril. Pertanyaan saya adalah apa pekerjaan malaikat Jibril setelah pensiun? Setelah menyampaikan wahyu yang terakhir kepada Nabi Muhammad gitu. Jawabannya udah kita bahas ya. Dan sampai sekarang pun malaikat Jibril tetap menyampaikan wahyu, cuman wahyunya itu tidak tertulis, disampaikan kepada para orang-orang soleh ya, para wali-walinya Allah, dan itu banyak ya, tidak hanya 1 dan 2 orang. Lalu selanjutnya adalah Mikail. Nah, Michael ya, orang Ludiang nyebutnya Michael. Orang kampung namanya siapa? Namanya Michael. Gagah Michael. Udah kayak orang Inggris aja ya. Nah, Mikail ini pembawa rezeki kepada semua makhluk, apapun itu namanya jenis makhluk, dikasihkan rezekinya atas izin Allah. Selanjutnya malaikat Israfil. Malaikat Israfil kerjanya adalah meniup sangkakala, yaitu trompet di hari kemudian. Malaikat Israfil masih memegang trompetnya, ya, memegang teguh trompetnya sampai nanti hari kiamat datang. Ya. Kalau nggak salah ada tiga kali tiupan. Yang pertama itu hari kiamat, yang kedua itu hari kebangkitan, yang ketiga adalah hari perhitungan. Selanjutnya adalah malaikat Israel. Nah, Israel itu mencabut nyawa dari semua makhluk. Dari semua makhluk yang katanya malaikat Israel itu memiliki ribuan bala tentaranya. Ya. Jadi mencabut nyawanya itu dari ujung kaki sampai ke mata kaki siapa, dari mata kaki ke lutut siapa, dari lutut ke perut siapa, dari perut ke leher siapa, dari leher ke atas siapa. Itu ada tugas-tugasnya dari bawahannya malaikat Israel. Selanjutnya adalah malaikat Raqib dan Atid. Nah, beliau berdua mengawasi dan meneliti pekerjaan manusia, ya, mencatat segala macam pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Beliau selalu mencatat dan menyampaikannya kepada Allah di sore hari. Jadi ketika selesai sholat asar mau sampai maghrib itu langsung laporan. Karena kan waktu hari dalam hijriyah itu kan masuknya maghrib kan gitu, pertukarannya itu. Selanjutnya malaikat Munkar dan Nakir. Nah, Munkar dan Nakir menanyai setiap orang-orang dalam kubur, man robuka, man imamuka, man kita, terus apalagi tuh pertanyaannya banyak ya. Tapi kalau bisa jangan sambil tanya lah, kalau bisa. Bagaimana caranya? Ada khusus pertanyaannya biar nggak sampai ditanya oleh beliau, oleh Munkar dan Nakir. Caranya bagaimana? Datang ke rumah. Datang ke rumah. Terus selanjutnya adalah Malik ya, atau Zabaniyah. Wah, Malik namanya udah serem ya, Malik, penjaga neraka ya. Penjaga neraka. Selanjutnya yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan nih, nanti kita ketemu dengan malaikat Ridwan ya, penjaga surga kan beliau tuh. Mudah-mudahan kita semua surga semua ya. Oke, selanjutnya yang C, perbedaan malaikat dengan jin dan iblis. Malaikat selalu taat dan patuh pada Allah. Jin ada yang taat dan ada yang tidak. Beda ya. Selanjutnya malaikat tidak dibekali nafsu yang tadi ya. Lalu jin dibekali dengan hawa nafsu. Makanya beranak pinak tuh mereka tuh. Jin pula ada yang muslim dan ada yang kafir. Ya. Ada yang muslim dan yang kafir. Cuman kebanyakan kafir, kebanyakan. Nah, raja jin yang muslim itu ada di Mekah. Ada di Mekah ya. Duduk di Masjid Jin di sana.
Selanjutnya, syaitan adalah sifat jin dan manusia yang senantiasa merusak. Nah, mereka kerjanya pokoknya yang merusak-merusak aja, yang rese-rese itu sifat jin, itu sifat setan itu. Itu jin yang sifatnya perusak disebut setan gitu. Manusia pun yang disebut perusak ya setan gitu. Lalu menggoda kepada kemaksiatan untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, jadi kalau manusia itu bermaksiat ya setan aja namanya itu. Bukan manusia, itu beda ya. Bukan anas, bukan insan, bukan, tapi setan namanya gitu. Terus selanjutnya di sini ada Quran surah Al-Hijr ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wal janna khalaqnahu min qablu minan naris samum. Artinya dan jin kami ciptakan dari api yang sangat panas. Ya. Quran surah Hijr ayat 27. Sangat-sangat panas. Dari api yang sangat panas. Bukan asapnya ya, tapi apinya itu, bukan asapnya. Api yang berwarna hitam. Gitu. Oke. Ya, selanjutnya sebagaimana halnya manusia, jin juga terkena kewajiban untuk menjalankan syariat. Wah, ada yang sholat, puasa, semuanya syariatnya, syariat Islam aja seperti itu. Dalilnya ini ya, dalilnya. Oke. Selanjutnya, iblis asal kata dari ablasa, ya. Ablasa artinya putus asa, yaitu putus daripada rahmat dan kasih sayangnya Allah. Iblis yang dulunya adalah malaikat Azazil. Ya, kita udah pernah bahas itu. Mau dibahas lagi silakan. Iblis itu meminta kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat nanti, ya. Lalu permintaannya dikabulkan oleh Allah, makbul permintaannya. Untuk menggoda, ya. Untuk menggoda. Cuma kata Allah, sok goda silakan, tapi hati-hati sama orang beriman, sama orang yang sabar, sama orang yang soleh tidak, sama orang takwa tidak, gitu. Kata Allah, sok kuat saja ngai, itu cakap Allah. Oke. Selanjutnya iblis pun beranak pinak. Nah, beranak pinak iblis pun ya. Dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Terus selanjutnya kehadiran malaikat dalam kehidupan manusia. Nah, yang ini Mang kita lanjut di part yang kedua. Oke, selesai ya. Nanti kita masuk dalam tanya jawab.